Cerita akan berfokus kepada seorang ahli komputer yang bekerja sebagai kriptografer CIA bernama Charles Heller, tapi orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Charlie. Charlie punya seorang istri yang sangat dia cintai, namanya adalah Sarah. Hari ini Sarah akan pergi ke London untuk urusan pekerjaan. Awalnya Sarah ingin agar Charlie ikut bersamanya, tapi Charlie menolak karena ada sesuatu yang sedang dia coba uraikan di tempat kerja. Bye. Sesampainya di tempat kerja, Charlie bertemu dengan temannya yang seorang agen rahasia CIA bernama Jackson O'Brien, tapi dia lebih sering dikenal dengan sebutan The Bear. Ketika sampai di ruang kerja, Charlie segera bertukar pesan dengan teman anonimnya yang memiliki nickname Inquiline. Charlie meminta kepada Inquiline untuk memberinya sebuah teka-teki. Kemudian Inquiline pun mengirimkan sebuah file berisi data-data yang sangat rahasia untuk dipecahkan oleh Charlie. Be careful with this data. Hey, 20 by 10 meters. Setelah makan siang, Charlie pun segera menguraikan file yang dikirim oleh Inquiline, dan hasilnya file tersebut berisi dokumen-dokumen tentang beberapa aksi terorisme yang ternyata dalangnya adalah atasan Charlie sendiri yang seorang wakil direktur CIA bernama Alex Moore. Charlie pun memberitahu kepada temannya yang bernama Carlos bahwa dirinya telah menemukan rahasia gelap perusahaan, dan jelas Carlos menyuruhnya untuk diam saja demi keselamatan. Setibanya di rumah, Charlie menelepon istrinya untuk menanyakan kabar, tapi istrinya tidak mengangkat telepon tersebut. Keesokannya ketika Charlie datang ke kantor, sudah ada wakil direktur Moore di ruangannya. Wakil direktur Moore pun mengajak Charlie ke ruangan direktur untuk membahas sesuatu. Setibanya di ruangan direktur, sudah ada direktur CIA bernama Samantha O'Brien. Rupanya alasan Charlie dibawa ke ruangan tersebut adalah untuk memberitahu tentang kematian istrinya yang disebabkan oleh aksi terorisme di London. Lost their lives, including Charlie jelas sangat terpukul mendengar berita tersebut. Bahkan setibanya di rumah, dia hanya bisa ngalamun hulang heleng. Keesokannya ketika Charlie meminta detail kejadian aksi terorisme yang menewaskan istrinya, wakil direktur Moore justru malah menyuruh Charlie pulang karena dialah yang akan mengurus semuanya. Go home, Charlie. Singkat cerita, Charlie pun menerima jenazah Sarah yang dikirimkan menggunakan pesawat. Ketika memeriksa barang-barang peninggalan Sarah, Charlie menemukan puzzle dan surat yang ditulis oleh Sarah. Singkat cerita, Charlie pun mencari tahu detail kejadian aksi terorisme yang menewaskan istrinya dengan caranya sendiri. Diketahuilah bahwa teroris tersebut telah membersihkan sidik jari dan DNA secara profesional. Tapi dari kamera CCTV diketahui bahwa mereka terdiri dari sebuah tim beranggotakan 4 orang. Mereka masuk ke gedung untuk melakukan pertemuan dengan Impact Investment dari Indonesia. Tapi sepertinya pertemuan mereka tidak berjalan lancar, karena mereka malah menembak bodyguard Impact Investment. Melihat penembakan terjadi, pengawas CCTV pun segera memanggil polisi. Para teroris yang tahu polisi datang pun menyandra Sarah, dan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius, salah satu dari mereka pun menembak Sarah agar polisi membukakan jalan. Nama-nama dari keempat teroris tersebut adalah Mishka Blazik, Lawrence Elish, Horst Schiller, orang yang telah menembak Sarah, dan yang terakhir adalah Gretchen Frank. Untuk saat ini Charlie hanya tahu lokasi Gretchen Frank saja, tapi yang mengejutkan adalah ternyata wakil direktur Moore telah mengetahui semua itu. You knew this. Thank you.
You already know about Gretchen Frank? We want the whole network. We think it would be good for you to see Dr. Garrett. Charlie pun datang ke psikiater sesuai anjuran Moore untuk mengetahui apakah kondisi mentalnya masih cukup sehat untuk kembali bekerja. Charlie merasa marah sekaligus menyesal karena menolak ajakan Sarah untuk ikut bersamanya. Terlebih lagi, Charlie sangat kesal terhadap Moore yang tidak melakukan apapun untuk mencari pembunuh Sarah, padahal Charlie telah memberitahu namanya. Sarah's gone. You are going to have to try and come to terms with that. Singkat cerita, Charlie pun kembali bekerja, tapi kali ini dia melakukan tindakan nekat, yaitu dia memprint dokumen-dokumen kejahatan wakil direktur Moore untuk digunakan sebagai alat negosiasi. Dokumen-dokumen tersebut berisi perintah operasi rahasia wakil direktur Moore untuk menciptakan aksi-aksi terorisme di Timur Tengah. Charlie menggunakan dokumen-dokumen kejahatan tersebut sebagai alat negosiasi agar dia diberikan pelatihan agen rahasia CIA karena dia ingin menghabisi pelaku pembunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Dan Moore tidak bisa menolak negosiasi Charlie atau bahkan membunuhnya karena Charlie telah membuat sistem yang dia sebut saklar orang mati yang membuat Charlie harus mengirimkan sebuah kode setiap 5 jam sekali agar dokumen kejahatan wakil direktur Moore tidak dikirim ke 3 jurnalis investigasi top. Jadi jika Charlie mati, maka dokumen tersebut akan otomatis terkirim dan kejahatan wakil direktur Moore pun akan diketahui oleh publik. I want to find and kill the people who murdered my wife. I want mission-specific training and a new identity, a legend. Awalnya, Moore sempat ragu untuk memberikan pelatihan kepada Charlie, tapi rekannya yang bernama Caleb memberikan sebuah ide. Ketika Charlie melakukan pelatihan, mereka akan mencari saklar orang mati dan menghancurkannya atau menghapusnya lah gitu. Setelah mereka menghapusnya, mereka baru akan menghabisi Charlie. Singkat cerita, hari pelatihan Charlie pun tiba. Perkenalkan, ini adalah mentornya Charlie. Namanya adalah Henderson. Di tempat lain, Caleb beserta anak buahnya segera pergi ke ruang kerja Charlie untuk mencari saklar orang mati. Tapi mereka tidak kunjung menemukannya. Kita kembali lagi ke Charlie. Saat ini dia sedang melakukan latihan menembak, tapi tembakannya selalu saja meleset dan sekalinya kena sasaran, jaraknya harus benar-benar dekat. Guess I just have to get that close. Meskipun payah dalam hal menembak, tapi rupanya Charlie sangat ahli jika dalam hal merakit bom. Looks like we finally found something you do well, Bella. May I keep this? Selanjutnya, Charlie diberikan pelatihan interogasi untuk identitas palsunya. Selain itu, Charlie juga diberikan paspor palsunya. Ketika malam tiba, Charlie dites oleh Henderson untuk menembak mentornya tersebut. Tapi tentu saja Charlie tidak sanggup menarik pelatuknya. Karena hal tersebut, Henderson pun menasihati Charlie untuk berhenti saja karena Charlie bukanlah seorang pembunuh dan dia pasti tidak akan sanggup menghabisi targetnya. Tapi Charlie tetap yakin bahwa jika waktunya sudah tiba, maka dia pasti akan sanggup menarik pelatuknya. Di tempat lain, Caleb dan bawahannya datang ke sebuah bar yang pernah didatangi oleh Charlie. Mereka pun menemukan sebuah disk, tapi ketika diuraikan, rupanya Charlie telah mempermainkan mereka karena tidak ada yang namanya sistem saklar orang mati. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah semua percakapan mereka didengar oleh Charlie lewat mikrofon tersembunyi. Mengetahui bahwa saklar orang mati itu hanya gertakan, Moore pun segera memerintahkan Henderson untuk menyingkirkan Charlie. Tapi tentu saja Charlie sudah tahu hal tersebut dan memutuskan untuk melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Charlie telah melarikan diri, Moore pun membuka kembali printan dokumen kejahatannya yang sebelumnya diberikan oleh Charlie. Kemudian akhirnya dia pun menemukan mikrofon kecil yang tersembunyi di balik penjepit kertas. Ketika berada di pesawat, Charlie mengingat kembali hari di mana Sarah memberinya hadiah di hari ulang tahunnya berupa sebuah pesawat. This is the most beautiful thing I've ever seen. Second most.
Singkat cerita, Charlie pun telah tiba di kota di mana Gretchen Frank tinggal, yaitu kota Paris. Dan tentu lokasi Charlie langsung diketahui oleh Moore lewat paspornya yang terdeteksi di imigrasi. Charlie pun segera menyewa kamar hotel yang berada dekat dengan kafe yang sering didatangi oleh Gretchen Frank. Setelah melihat target, Charlie pun langsung mengikutinya sampai ke kediamannya. Ketika Gretchen keluar, Charlie pun segera masuk dan membobol pintu kamar apartemennya menggunakan cara yang dia lihat di video tutorial YouTube. Setelah memeriksa kamar Gretchen, Charlie tidak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya menemukan sebuah pistol lalu mengambilnya. Tapi tiba-tiba Gretchen kembali dan sudah ada di luar apartemen. Charlie pun segera keluar dan menaiki tangga untuk membidik Gretchen yang masuk ke kamar apartemennya. Tapi Charlie malah tidak sanggup menarik pelatuknya. Setibanya di hotel, Charlie berhalusinasi tentang istrinya. Oleh sebab itu, Charlie pun menguatkan tekadnya untuk balas dendam. Keesokannya, Charlie pun membeli banyak bunga untuk diambil serbuk sarinya. Keesokannya, Charlie menyusup ke tempat terapi asma yang sering didatangi oleh Gretchen. Rupanya Gretchen ini punya asma dan harus melakukan terapi rutin. Charlie pun mematikan listrik klinik dan ketika si dokter pergi untuk memeriksa listrik, Charlie pun masuk ke ruang terapi untuk menyiksa Gretchen dengan menguncinya di ruang kaca terapi dan memasukkan serbuk sari sebanyak mungkin agar Gretchen memberitahu lokasi Horst Schiller. Tapi ternyata Gretchen tidak tahu lokasinya dan karena merasa kasihan, Charlie malah membukakan pintu kacanya sehingga terjadilah keributan sampai akhirnya Gretchen pun melarikan diri. Tapi belum sempat ditangkap atau ditembak oleh Charlie, Gretchen malah tertabrak oleh mobil. Charlie pun mengambil HP Gretchen, kemudian langsung kembali ke kamar hotelnya untuk membereskan barang-barangnya dan langsung pergi meninggalkan Paris. Hello. Bonjour. Singkat cerita, Charlie telah tiba di Marseille, Perancis. Dia pun masuk ke sebuah bar untuk melupakan kematian Gretchen, tapi dia malah melihat Henderson dan jelas dia pun langsung lari. Charlie pun masuk ke bar lainnya, tapi tetap saja Henderson berhasil menemukannya. Terlebih lagi ketika dia masuk ke sebuah ruangan, ternyata itu adalah jalan buntu. Jadi mau tidak mau Charlie pun harus menghadapi Henderson. You want a beer? Charlie pun menanyakan bagaimana Henderson bisa menemukannya. Rupanya Henderson bisa tahu lokasi Charlie lewat HP Gretchen yang sebelumnya diambil oleh Charlie. Henderson pun meminta kepada Charlie untuk berhenti saja. Tapi yang Henderson tidak ketahui adalah Charlie sudah memasang bom di ruangan sebelumnya. Timer. Setelah berhasil lolos dari Henderson, Charlie pun meminta bantuan kepada Inquiline. Inquiline pun menyuruh Charlie untuk pergi ke Istanbul dan masuk ke sebuah kafe. Di sana Inquiline akan memberikan Charlie buku. Check your phone. Ternyata Inquiline adalah seorang wanita. Namanya adalah Davis. Agar tidak terlihat mencurigakan, Davis pun memasukkan tas dan topi Charlie ke dalam tas belanjaan dan menyuruh Charlie untuk berbelanja. Kemudian setelah itu pergi menemuinya di tempat parkir. Dalam perjalanan, Davis menceritakan bahwa dulunya identitas Inquiline dipegang oleh suaminya yang adalah aset CIA dan mantan KGB. Tapi setelah suaminya meninggal, Davis pun mengambil alih peran Inquiline dan tetap menjaga komunikasi secara rahasia dengan CIA untuk jaga-jaga jika suatu saat dia butuh bantuan. It's better than any alarm system.
Setibanya di rumah Davis, mereka pun segera mencari lokasi Miska Blazek. Dengan hanya bermodalkan sebuah foto terbaru dari Miska yang diposting di sosmed, Charlie bisa mengetahui lokasinya, yaitu di kota Madrid, Spanyol. Di tempat lain, Direktur CIA yaitu Samantha O'Brien sedang makan siang dengan wakil direkturnya yaitu Moore. Rupanya Samantha sudah tahu tentang kejahatan Moore di Timur Tengah. Oleh sebab itu, Samantha pun meminta Moore untuk menghentikan operasi rahasianya di Timur Tengah. Saat masuk ke dalam mobil, Samantha diberitahu bahwa Moore telah memerintahkan Henderson tanpa sepengetahuannya, sehingga Samantha pun memerintahkan agen CIA-nya untuk menghentikan Henderson. Di tempat lain, Charlie telah menemukan hotel yang biasa didatangi oleh Miska. Namanya adalah Hotel Aguilar. Di hotel ini, Miska biasa berenang di kolam renang yang ada di rooftop. Kolam renang tersebut terbuat dari beberapa lembar kaca bening dengan total kelebaran 420 cm yang setiap celahnya diisi dengan tekanan udara untuk meningkatkan kekuatannya. Charlie pun segera membuat alat yang bisa mengurangi tekanan udara di antara lembaran kaca kolam renang sehingga kaca kolam renang tersebut akan hancur. Tapi begitu dia hendak melaksanakan rencananya, rupanya di hotel tersebut sudah ada Henderson dan juga agen CIA lain. Tapi meski begitu, Charlie tetap bertekad untuk melanjutkan rencananya. He's also CIA. We go as planned. Charlie pun segera bernegosiasi dengan Miska. Jika Miska memberitahu lokasi Horst Schiller, maka dia akan membiarkan Miska hidup. Tapi jika Miska menolak, maka Charlie akan mengaktifkan alat yang akan menghancurkan kaca kolam renang yang sedang dipakai oleh Miska. Tapi Miska malah tidak mau memberitahunya. Setelah kaca kolam renang pecah, Charlie pun bergegas kabur karena Davis melaporkan bahwa Henderson sedang mengejarnya. Tapi ketika Henderson hampir berhasil menangkap Charlie, tiba-tiba muncul agen CIA yang mendorongnya sehingga keributan pun terjadi. Henderson pun berhasil menghabisi agen CIA tersebut, tapi dia juga terkena tembakan di perut. Awalnya Charlie sempat ingin membantu Henderson yang tidak berdaya, tapi Davis menyuruhnya untuk segera pergi. Kita beralih ke anak buah Moore yang sedang melihat rekaman CCTV Hotel Aguilar. Dari rekaman tersebut mereka menyadari bahwa Charlie dibantu oleh seseorang, karena Charlie terlihat sering berbicara sendiri dan juga CCTV hotel diretas oleh seseorang ketika Charlie berada di hotel tersebut. Mereka pun dengan cepat mengetahui bahwa peretas tersebut adalah Inquilan yang merupakan teman anonim Charlie. Ketika malam tiba, Davis yang merasa kesepian meminta Charlie agar mengizinkannya untuk tidur di sampingnya. Tapi tiba-tiba ayam ternak Davis terbangun dan menjadi sangat berisik. Setelah Davis melihat CCTV, terlihatlah ada penyusup masuk sehingga dia pun segera mengajak Charlie kabur menggunakan mobilnya. Penyusup tersebut jelas adalah suruhan Moore. Mereka terus menembaki mobil Davis dari samping menggunakan perahu. Dan ketika Charlie merasa mereka sudah lolos, tiba-tiba It's okay. It's okay. Karena Davis terkena tembakan, Charlie pun mengambil alih kemudi dan untungnya dia berhasil kabur, tapi sayang Davis tidak terselamatkan. Charlie pun mengambil ponsel Davis dan rupanya Davis telah menghubungi Alice dan berpura-pura ingin menjual rudal untuk memancingnya keluar. Charlie pun segera pergi ke Romania untuk COD-an dengan Alice, tapi yang Alice tidak ketahui adalah yang sudah disiapkan oleh Charlie di dalam kotak bukanlah rudal, melainkan bom yang sudah dipasangi sensor cahaya. Jadi jika Alice menjauh dari sensor cahaya tersebut, maka bomnya akan meledak. Charlie pun langsung bernegosiasi dengan Alice. Jika Alice memberitahu lokasi Horst Schiller, maka dia akan menonaktifkan bomnya. Dan tanpa pikir panjang, Alice pun langsung memberitahu lokasi Horst Schiller. Tapi meski begitu, Charlie tetap tidak menonaktifkan bomnya. Jump really fast, you might survive the blast. Wait!
Charlie pun segera pergi ke pelabuhan Baltik di Rusia karena di tempat tersebut anak buah Horst akan datang untuk mengambil rudal dari Elish. Setibanya di sana, Charlie pun langsung memfoto nomor shuttle boat atau tender boat yang digunakan oleh anak buahnya Horst. Kemudian setelah itu dia pun masuk ke sebuah bar, tapi secara tidak sengaja dia bertemu dengan The Bear. Rupanya The Bear sudah tahu tentang Charlie yang diburu oleh Moore sehingga dia pun menawarkan bantuan dengan syarat Charlie harus melupakan keinginannya untuk balas dendam dan pulang saja ke rumah. Tapi Charlie menolaknya karena meskipun dia pulang ke rumah itu percuma saja sebab Sarah sudah tiada. I can help you. She'd want you home, man. I can't go home. Why? She's not there. Ketika malam tiba, Charlie pun menggunakan nomor shuttle boat yang sebelumnya dia foto untuk mengetahui jenis dan nomor kapalnya Horst Chiller. Keesokannya saat Charlie sedang hulang-hulang di pelabuhan, tiba-tiba saja dia dipukul dari belakang hingga pingsan. Rupanya Horst sudah tahu bahwa Charlie berada di pelabuhan dan sedang mencarinya sehingga Horst pun menculik Charlie. Terjadi percakapan di antara mereka. Rupanya Horst dan kawan-kawan disewa oleh Moore untuk melakukan aksi terorisme. Meski sudah tahu bahwa Charlie ingin menghabisinya, tapi Horst tidak gentar dan justru malah menantang Charlie untuk menembaknya karena dia tahu Charlie tidak akan sanggup menarik pelatuknya. Dan benar saja, Charlie tidak sanggup menarik pelatuknya. Tapi ternyata Charlie punya rencana lain, yaitu dia sudah meretas sistem navigasi kapal Horst sehingga kapalnya menuju perairan Finlandia dan militer Finlandia pun segera menangkap seluruh orang yang ada di kapal Horst. Charlie pun berhasil membalaskan dendamnya, kemudian melaporkan semua kejahatan Moore sehingga Moore pun segera ditangkap. Untuk Henderson rupanya dia masih hidup dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Charlie atas semua yang telah dia lakukan. Sedangkan untuk Charlie, dia pulang ke rumahnya dan menerbangkan pesawat pemberian istrinya dan cerita pun selesai.